Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Di hari ini, kita akan melanjutkan lagi materi kita pada pelajaran fisika kuantum. Dan di hari ini kita pelajari tentang gelombang de Broglie, ya. Gelombang de Broglie di mana pada kondisi ini menganggap elektron itu sebagai gelombang ya. Jadi ini mau lihat sifat gelombang dari suatu partikel. Ya, jadi awalnya itu kita sudah mengetahui sifat partikel dari gelombang yang telah ditemukan sebelumnya itu dengan efek fotolistrik maupun juga efek Compton. Dan sekarang de Broglie di tahun 1924 menghipotesiskan bahwa adanya sifat gelombang dari suatu materi. Nah, de Broglie menganalogikan foton panjang gelombang atau lambda mempunyai momentum P sama dengan H per lambda. Maka partikel bermassa M, kecepatan V, momentumnya mv, menunjukkan sifat gelombangnya dengan panjang gelombang partikel adalah lambda sama dengan H per mv. Ya mohon maaf ya, yang ini V-nya harusnya huruf besar ya. Kecepatan di sini. Jadi mv. Oke. Seperti ini. Jadi ini adalah massa, ini adalah kecepatan. Nah, kebenaran hipotesis ini dibuktikan dengan eksperimen pada tahun 1927 oleh Davidson dan Gramer di Amerika Serikat dan juga Thomson di Inggris dengan mengamati adanya difraksi berkas elektron oleh atom-atom kristal yang berperilaku seperti kisi pada optika. Ya, seperti ini difraksi elektron oleh kristal nikel. Jadi ada suatu berkas elektron berenergi 54 elektron volt dikenakan pada permukaan kristal nikel Ni dengan membentuk sudut 65 derajat terhadap suatu bidang Bragg. Nah, intensitas elektron terhambur diamati sebagai fungsi sudut hambur. Nah, terdapat suatu intensitas maksimum pada sudut hamburan 50 derajat terhadap arah berkas elektron datang. Dengan menganggap elektron sebagai gelombang dan menggunakan rumusan difraksi Bragg, maka difraksi maksimum terjadi bila memenuhi N lambda sama dengan 2D sin theta. Jadi N ini adalah orde difraksi, kemudian D itu adalah jarak bidang Bragg atau difraksi, kemudian theta itu adalah sudut difraksi. Jadi sudah ada di gambar sini, jadi ada ini ya, jarak bidang difraksinya D. Kemudian dia punya sudut di sini theta ya. Maka kita bisa dapat menghitung ya atau menentukan difraksi maksimum. Nah, di sini dikatakan bahwa dari percobaan ini sudut hamburnya 50% sehingga intensitasnya maksimum atau pada saat 50 derajat, bukan 50% ya, 50 derajat intensitasnya maksimum. Nah, jadi pada eksperimen tersebut diperoleh nilai-nilai D-nya 0,91 Armstrong. Ini theta-nya atau sudutnya 65 derajat. Kemudian N-nya sama dengan orde difraksinya 1, sehingga diperoleh lambdanya adalah 1,65 Armstrong.
Jika elektron ditinjau sebagai partikel, maka energi kinetiknya adalah K sama dengan 54 elektron volt dengan momentum P sama dengan mv sama dengan akar dari 2mK. Maka kalau kita selesaikan, kita masukkan massa elektron di sini 2 kali 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, kalikan dengan kecepatannya, kinetiknya, energi kinetik 54 elektron volt dikalikan dengan ini juga belum ada tanda kurangnya ya. Nah, di sini oke, 54 elektron volt dikalikan dengan 1 mata elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule per elektron volt. Maka hasilnya adalah 4,0 kali 10 pangkat minus 24 kg meter per sekon. Itu adalah momentumnya. Dengan demikian, elektron memiliki panjang gelombang de Broglie sebesar, dengan menggunakan rumus tadi ya, lambda itu sama dengan H per P. Jadi sebelumnya itu adalah, kita lihat dulu, lambda pada persamaan 1, lambda sama dengan H per mv. Mv ini adalah P, momentum, sehingga dapat ditulis karena ini sudah diketahui momentumnya, maka hanya sama dengan ini adalah tetapan Planck, 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule sekon dibagi dengan 4,0 kali 10 pangkat minus 24 kilogram meter per sekon, hasilnya adalah 1,66 Armstrong. Nah, suatu hasil yang sangat cocok dengan tinjauan gelombang di atas. Jadi berdasarkan tinjauan bahwa suatu materi itu dia sifatnya adalah gelombang atau partikel, ternyata dari hasil eksperimen pun juga sama ya. Jadi ini hasil nah ini untuk hasil dari eksperimen yang gelombang, sementara yang ini elektron ditinjau sebagai partikel. Hasilnya juga sama ya, kurang lebih sama, ini Armstrong ya. Ya, seperti itu. Jadi cocok, dan ini memang asal mulanya muncul yang namanya dualisme partikel itu ya. Jadi dia bisa bersifat sebagai partikel, dan di satu waktu dia juga bersifat sebagai gelombang ya. Jadi tidak bisa berperilaku keduanya, namun dia bisa pada saat tertentu dia berperilaku sebagai partikel, tapi di saat yang lain juga sebagai gelombang. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk menghitung panjang gelombang de Broglie yang bersangkutan dengan sebuah batu jadi menghitung panjang gelombang de Broglie sebuah batu yang masanya 50 gram bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Jadi sudah diketahui sini massa, di sini kelajuan, maka kita sudah dapat apa yang namanya momentum ya. Jadi P sama dengan M kali V
Kita langsung sih saja. Kalau 50 gram kita ubah dalam kilogram ya, berarti 50 per 1000, jadi sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian dikalikan dengan V nya 5 meter per sekon ya. Hasilnya kalau dikalikan 50 dikali dengan 5 berarti 25, 250 kali 10 pangkat minus 3 kilogram meter per sekon. Nah, di sini kita bisa tentukan lambdanya. Lambdanya adalah H per P. Hanya itu 6,63 kali 10 pangkat 34 joule sekon dibagi dengan 250 kali 10 pangkat minus 3 kilogram meter per sekon. Itu hasilnya berapa ya? Jadi hasilnya adalah hasilnya adalah 2,65 kali 10 pangkat minus 33 meter. Jadi seperti ini. Hasilnya tidak terlalu sulit ya. Jadi hanya menentukan panjang gelombangnya saja. Jadi panjang gelombang de Broglie ya. Jadi mungkin ke depan kalau ada soal lagi yang menanyakan misalnya berapa jika diketahui energi kinetiknya dan sebagainya pasti bisa dihitung ya. Jadi mungkin kalau saya tambahkan di sini hubungannya dengan energi kinetik ya. Kalau misalnya ada hubungan energi kinetik itu 1/2 mv kuadrat. 1/2 mv kuadrat ini sama dengan p kuadrat per 2m. Itu ya hubungannya. Jadi V-nya ini ya mv itu adalah P ya, P kuadrat dibagi 2M. Ini sebanding atau ya hubungannya dengan momentum. Energi kinetik hubungannya dengan momentum. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang berikut, yaitu terkait ketidakpastian Heisenberg. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas sifat materi, gelombang elektromagnetik, dan sifat gelombang materi. Ya, jadi kita sudah membahas tentang sifat gelombang elektromagnetik dan sifat gelombang materi. Nah, kedua sifat tidak dapat berada bersama-sama pada waktu yang sama. Jadi yang tadi saya katakan bahwa dia kapan menjadi partikel, kapan sifatnya menjadi gelombang itu tidak bersamaan, tetapi pada waktu tertentu. Jadi artinya kita tidak mungkin menggunakan kedua sifat secara bersama-sama untuk menjelaskan suatu gejala fisika. Jadi ketika suatu gelombang elektromagnetik dipandang sebagai partikel, posisi foton dapat ditentukan setiap saat dengan ketelitian sangat tinggi. Artinya ketidakpastian atau ketidakpastian dalam posisi dan waktu adalah 0, yaitu delta X sama dengan 0 dan delta T sama dengan 0. Sebaliknya, ketidakpastian atau ketakpastian dalam menentukan besaran yang menunjukkan sifat gelombangnya menjadi tak berhingga, ini ada yang salah sini ya, ini besar ya, jadi ini tak berhingga besar ya, ini menjadi tak berhingga besar, yaitu ketakpastian dalam panjang gelombang lambda dan frekuensi V menjadi delta lambda sama dengan tak berhingga dan delta V sama dengan tak berhingga. Bila lambda dan V dapat ditentukan dengan baik, maka ketakpastian dalam menentukan posisi dan waktunya menjadi tak berhingga.
Nah, ini adalah posisi foton yang ditentukan dengan celah sempit. Jadi, posisi foton ditentukan dengan metode celah ini. Jadi, semakin sempit celah delta Y, semakin presisi posisi foton dapat ditentukan. Jadi, ini delta Y-nya di sini ya. Nah, dia punya celahnya di sini. Ya. Dengan adanya celah ini terjadilah difraksi. Minimum pertama pola difraksi diberikan oleh sin theta sama dengan lambda per delta Y. Ya. Kemudian untuk sudut theta yang dianggap kecil berlaku sin theta atau sebanding dengan tangen theta sama dengan delta VY per delta V0. Sehingga delta VY per delta V0 sama dengan lambda per delta Y. Kemudian kita substitusi lambda dengan H per M V0 menjadi M delta VY delta Y sama dengan H, atau bisa ditulis ini bahwa delta P ini ya, perubahan momentum dikalikan dengan perubahan celah sempit atau besar kecilnya celah tersebut lebih besar sama dengan H. Dengan tinjauan yang lebih akurat tentang gelombang de Broglie sebagai paket gelombang, kita dapat memperoleh hubungan delta P delta Y lebih besar sama dengan H per 2. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ketakpastian Heisenberg. Jadi dia melihat bahwa tidak mungkin bagi kita untuk mengadakan pengukuran dengan teliti dan serempak untuk posisi dan momentum momentum dari suatu partikel. Jadi tidak melakukan pengukuran secara bersamaan. Jadi posisi delta Y itu tadi, kemudian momentumnya delta P dari suatu partikel. Jadi seperti itu yang bisa disampaikan. Oke, baik. Jadi terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Selamat belajar, dan kedepannya mungkin ada latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Terima kasih.